Kenapa judul ini muncul? Karena menyaksikan keberlimpahan tanpa batas dalam diri. Berarti pertanyaannya, dalam diri itulah sebetulnya keberlimpahan ada. Jadi judul itu sudah cukup menggambarkan tentang apa yang ingin saya sampaikan. Karena selama ini banyak manusia mengira bahwa keberlimpahan itu adanya di luar diri. Padahal yang di luar diri itu sebetulnya hanya akan tertarik kepada diri kalau di dalam dirinya ada magnet yang menariknya. Energi itu apa sih? Ya. Kalau menggunakan bahasa sains, energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi energi adalah suatu daya. Ya, suatu daya. Istilah daya kalau dalam fisika, itulah energi yang mengalir persatuan waktu. Makanya energi listrik dialirkan ke rumah. Ya, makanya orang di rumah menyebutnya daya, memasang daya listrik. Jadi daya itu sebetulnya energi persatuan waktu. Makin banyak energi yang dialirkan persatuan waktu, berarti daya yang dikirim PLN ke rumah makin besar. Wajar ya, kalau tagihannya juga besar. Karena itu hukum kekekalan energi. Jadi jangan ingin terangnya banyak, alat listrik yang digunakan ingin semuanya nyala, tapi bayarnya sedikit. Nah, yang kayak gitu, berarti dia melanggar hukum alam. Itu melanggar kekekalan energi. Sekaligus nanti akan kita bongkar. Kenapa ya di semesta ini ada orang yang sangat sulit didekati oleh keberlimpahan. Tapi ada orang yang tidak kerja keras, dia santai saja, ya banyak istirahatnya. Tetapi segala yang dia butuhkan ada. Karena kita selama ini terlalu percaya bahwa ya semakin cepat kita bergerak, seolah-olah kita semakin sampai. Nah, kita akan buka rahasia ini semua. Jadi pertama yang saya ingin sampaikan adalah konsep energi. Jadi energi apa tadi? Ya, energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Ketika energi ini dialirkan ke satu tempat, maka energi yang mengalir persatuan waktu disebutnya daya. Makanya kita sering menggunakan istilah yang kedua, yaitu daya. Ya, daya. Jadi daya itu adalah banyaknya energi yang mengalir persatuan waktu. Kalau dalam fisika ya, energi sendiri satuannya adalah joule. Kalau daya satuannya adalah watt, beda. Ya, watt, makanya kWh, kilowatt jam. Tuh kan? Ya. Itu sudah bicara tentang daya. Nah, ada lagi yang namanya frekuensi. Frekuensi. Oke, ini sering saya jelaskan ya. Frekuensi itu artinya adalah banyaknya kejadian persatuan waktu. Nah, terserah kejadiannya apa. Nah, dalam konteks energi, biasanya dikaitkan kejadiannya itu dengan banyaknya getaran. Maka ada istilah baru, namanya vibrasi. Ya, vibrasi. Nah, kalau vibrasi, jelas, ini adalah getaran. Nah, terus apa hubungannya vibrasi dengan frekuensi? Nah, banyaknya getaran, persatuan waktu, itu disebut frekuensi. Sekarang frekuensi tidak berdiri sendiri, disebutnya frekuensi getaran. Ya kan? Frekuensi itu bahasa yang tidak ada artinya sebetulnya, kalau tidak dipasangkan. Frekuensi mobil, berarti banyaknya mobil yang lewat suatu tempat, jadi ada artinya. Frekuensi kelahiran, banyaknya kelahiran, persatuan waktu. Frekuensi kematian, banyaknya orang mati, persatuan waktu. Jadi istilah frekuensi itu nggak ada artinya kalau tidak dikaitkan dengan apa yang sedang dia bicarakan. Ya kan? Nah, frekuensi mandi, berarti kan banyaknya mandi per satuan waktu. Terserah waktunya, bisa 1 jam, 1 hari, 1 minggu, terserah. Waktu itu kan banyak satuannya. Jadi paham ya? Kan kita kadang-kadang bicara frekuensi. Ini kamu ngerti nggak gitu masalahnya? Karena banyak orang ya yang suka bicara begitu, saya tanya sekali-kali Kang Yudi, nggak ngerti. Nggak ngerti, karena objeknya juga nggak ngerti. Ya, oke. Berarti kalau frekuensi pikiran, berarti banyaknya berpikir, persatuan waktu. Frekuensi perasaan, berarti banyaknya perasaan. Ya, banyaknya merasakan sesuatu, persatuan waktu. Itu jadi ada artinya tuh. Ya. Frekuensi itu harus dikaitkan dengan apa objeknya. Lihat sampai sini. Nah, dalam konteks energi, ya, dalam konsep energi biasanya digunakan konsep frekuensi. Nah, frekuensi itu berarti banyaknya getaran persatuan waktu yang diakibatkan oleh adanya energi. Kalau nggak ada energi, nggak ada getaran. Nah, getaran itu dalam bahasa Inggris adalah osilasi. Osilasi. Jadi osilasi itu adalah ya gerak suatu benda yang bolak-balik di sekitar titik setimbangnya. Jadi ada kata-kata titik setimbang nih, ya supaya ngerti. Makanya saya ingin menjelaskan ini benar-benar saintifik, ya supaya pada ngerti gitu loh, ya. Karena banyak yang nggak ngerti, Kang Yudi. Mohon maaf ya, biar tidak latah. Ya, oke. Sekarang ini, gini. Kang Yudi, ya main ayunan, ya main ayunan tuh. Pasti kan Kang Yudi itu tidak mungkin dia bisa mengayun kalau dia tidak menarik diri dulu. Ke titik mana? Titik tidak setimbang. Jadi Kang Yudi itu menuju titik tidak setimbang. Karena titik setimbangnya di sini. Di sini, di tengah sini. Kalau Kang Yudi itu sekarang sedang berposisi di titik setimbang, nggak ada ayunan. Berarti nggak ada getaran dong. Betul nggak? Nah, tapi ketika Kang Yudi itu mengambil posisi ke titik tidak seimbang, maka alam semesta itu, ya, saking cerdasnya, dia akan menarik Kang Yudi ke titik seimbangnya. Makanya kalau Kang Yudi melepaskan diri, pasti akan pergi ke sini kan? Ke sini. Tapi nggak diam di situ. Karena energi potensial yang di sini dirubah menjadi energi gerak. Energi gerak ini membuat Kang Yudi punya kecepatan untuk bergerak ke arah sini. Sehingga akhirnya Kang Yudi akan
mengayun ke sebelah sini. Betul nggak? Tetapi juga ada batas maksimumnya. Ya. Nanti Kang Yudi akan balik lagi ke situ. Dan terus ke sana lagi. Lalu balik lagi ke sini. Nah, perhatikan ya. Dari titik seimbang ke seimbangan, menuju titik tidak seimbang, seimbang lagi, menuju ke tidak seimbangan. Itu yang disebut dengan osilasi. Itu yang disebut dengan satu getaran. Ya. Paham ya? Makanya jangan suka bicara, oh menurut Nikola Tesla, ya, pahamilah alam semesta dari sisi energi, frekuensi, vibrasi. Terus santai, kamu ngerti nggak? Makanya terapannya jadi keliru. Ya, ya, mau menarik kangkung aja tidak punya energi. Ya, itu karena keliru. Apalagi narik BMW, ya. Iya, sepeda motor aja cicilan nggak kebayar. Betul nggak? Tapi ngomong selalu energi, frekuensi, vibrasi. Entar dulu kamu ngerti nggak gitu loh. Ya, saya aja ya mengerti konsep ini ya. Itu kuliahnya lama ya. Saya belajar fisika itu belasan tahun. Saya ngajar aja 35 tahun ngajar fisika. Ya, ngajar tiap hari. Berarti menyelami tiap hari itu. Ya, makanya saya hanya ingin berbagi aja Kang Yudi kepada yang banyak ngomong itu, ya, suka bicara energi, frekuensi, vibrasi. Eta mana teh nyaon teh, gitu. gitu. Paham ya sampai sini? Sering pernah ayunan? Gitu. Jadi ayunan itu sebetulnya ya menarik dari ke titik tidak seimbang, maka ditarik oleh semesta ke titik seimbang, ke titik tidak seimbang, terus ayun-ayunan. Betul nggak? Nah, ayun-ayunan. Ini yang disebut dengan bolak-balik di sekitar titik seimbang. Ini namanya titik setimbang. Oke, paham sampai sini? Jadi semua yang bergerak bolak-balik di sekitar titik setimbang, itu yang disebut dengan osilasi. Itu yang disebut dengan getaran. Paham ya? Nah, bahasa lainnya adalah vibrasi. Nah, lalu frekuensi apa? Frekuensi itu banyaknya getaran persatuan waktu. Misalkan gini, ya. Kang Yudi tadi pergi ke sini, ke situ, balik lagi ke sana. Satu getaran. Ya kan? Nah, dalam 1 jam Kang Yudi bergerak berapa kali? Itu disebut frekuensi. Clear? Itu dulu. Betul nggak? Oke. Tetapi harus dicatat di sini, gerak bolak-baliknya di sekitar titik seimbang. Makanya begitu ada ketidakseimbangan, alam semesta akan selalu menarik ke titik seimbang. Contoh, ya, tanah di bukit, kadar air banyak. Itu yang disebut dengan kasus hidrometeorologi. Oke. Jadi kadar air terlalu banyak. Akibatnya apa? Ya, tanah kehilangan keseimbangannya. Maka dia akan mencari tempat di mana dia bisa seimbang. Jadi sebetulnya longsor itu adalah ketidakseimbangan mencari seimbang, bukan bencana. Alam sedang mencari keseimbangan baru. Makanya begitu dia sudah seimbang, ya sudah. Nah, semua yang tidak seimbang akan mencari tempat yang seimbang. Sama, keberlimpahan pun, keberlimpahan itu seperti air, Kang Yudi. Keberlimpahan itu seperti air. Air itu selalu mencari tempat seimbang. Makanya keberlimpahan tidak akan mendatangi orang yang tidak seimbang. Seimbang apanya? Nah, terutama seimbang antara kesadaran dan pikirannya. Ingat ya, ketika kita belum ada di dunia ini, kita cuma punya kesadaran. Ketika lahir ke dunia ini, karena akan dikaryakan di dunia, kita dikasih alat kedua, namanya pikiran. Nah, ketika kesadaran dan pikiran itu tidak perang, dia mencari titik seimbangnya, maka kesadaran dan pikiran itu jadi harmoni. Tidak ada perang dalam diri, itu yang disebut dengan damai dengan diri sendiri. Nah, dengarkan kajian saya yang kemarin, ya. Jadi damai dengan diri sendiri itu bukan membunuh pikiran. Lah kalau pikiran dibunuh tidak ada penciptaan, nggak akan ada pesawat, nggak ada mobil, ya, tidak ada kapal laut, ya, tidak ada. Semua penciptaan ini produk dari pikiran. Pikiran yang terkendali oleh kesadaran di Quran disebutnya akal, akli. Nah, makanya ada kata-kata ya di dalam Al-Quran, ya, afala ta'qilun, afala ya'qilun. Nah itu. Jadi sebenarnya pertanyaannya bukan kenapa kamu tidak berpikir, terjemahan itu kurang tepat. Afala ta'qilun itu harusnya terjemahkan kenapa kamu tidak menggunakan akal. Sudah menggunakan pikiran, tapi pikirannya tidak terkendali oleh kesadaran. Itu bukan akal. Nah, itu yang sering membuat manusia menderita. Makan sembarangan, yang ngikutin pikiran. Nah, kesadaran hilang, tidak mengomandoi. Dia makan sembarangan, akibatnya apa? Sakit tubuh. Makanya ditanya oleh Allah, afala ya'qilun. Nah, yang saya mengejutkan itu waktu saya belajar bahasa Arab. Akal itu bahasa Arabnya. Ya, bahasa Indonesianya artinya adalah menahan ternyata. Mengikat, bukan berpikir. Baru tahu ya? Nah, kalau akal itu mengikat, menahan, siapa yang mengikat dan siapa yang ditahan? Yang mengikat itu kesadaran. Yang diikat itu pikiran. Nah, ketika pikiran itu menjadi pelayan bagi kesadaran, saksikan saya, pasti hidupnya berkelimpahan. Bapak Ibu, saya kasih tahu. Tidak perlu kerja keras untuk menarik apapun. Karena ternyata, ya, dia sendiri mencari jalan untuk datang ke tempat kita. Dia mencari jalan. Dia mencari kita. Dan selama ini kita mencari dia. Semua orang mencari uang. Keliru itu. Harusnya biarkan uang mencari kita. Semua orang mencari keberkahan. Keliru itu. Biarkan keberkahan mencari kita. Gimana cara membalikannya? Ini yang belum saya sampaikan.
Masuk lagi ke pelajaran fisika. Gerak bolak-balik di sekitar titik seimbangnya itu namanya getaran. Clear? Nah, di fisika itu ya, persamaan getaran seperti ini. Nah, ini ya, dari sini ke sini itu namanya amplitudo. Dari sini ke sini namanya amplitudo, namanya simpangan terjauh. Jadi ketika dia sudah mencapai simpangan terjauh, pasti ditarik oleh semesta kepada keseimbangan. Makanya ketika kalian sudah menyimpang terlalu jauh dari titik seimbang, dari Allah, pasti akan mengalami kehancuran dulu. Setelah hancur segalanya, sebenarnya kehancuran itu hanya upaya semesta untuk menarik kamu ke titik seimbangnya. Karena simpangan terlalu jauh. Nah, simpangan yang paling jauh disebut amplitudo. Kalau nyimpangnya cuma segini, 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 belum ditarik tuh. Tapi kalau sudah terlalu jauh, baru ditarik. Makanya ya, maaf ya ini, ya mungkin ada yang pernah belajar trigonometri, ya. Jadi ya simpangan itu rumus fisikanya adalah amplitudo dikalikan dengan sinusoidal dari omega dikalikan dengan t. Omega itu apa? Omega itu adalah kecepatan sudut. T-nya adalah waktu. Nah, ini kalau dilihat rumusnya, ini namanya rumus sinusoidal. Makanya kalau kita belajar sin, grafiknya kayak gini. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Persis seperti gelombang. Makanya ketika getaran ini merambat lewat medium, dia tidak disebut getaran, disebut saja namanya gelombang. Jadi ada transisi dari getaran ke gelombang. Oke. Nah, getaran ini ya dirambatkan menjadi energi. Ya, energi yang merambat lewat tanah itu yang membuat rumah jadi ada yang terbalik, ada yang ke bawah, ada yang terbalik, ada yang terbawah. Itu sebenarnya energi yang merambat. Nah, energi yang merambat itu disebutnya gelombang. Sudah bisa membedakan ya? Jadi kalau getaran itu adalah gerak bolak-baliknya, ketika dia merambatkan energi, maka dia akan berubah dari getaran menjadi gelombang. Clear sampai sini? Nah, ini Kang Yudi. Kang Yudi mewakili kalian semua. Perhatikan saya. Kang Yudi punya otak untuk berpikir. Berarti Kang Yudi punya pikiran. Yes. Kang Yudi juga punya ya jantung yang berdetak. Punya. Nah, itulah yang menjadi sumber perasaan. Ini perasaan. Oke? Yes. Ya. Dari pikiran ini Kang Yudi akan melahirkan dua. Satu melahirkan perkataan. Betul? Yes. Dua melahirkan tindakan. Perbuatan, tindakan. Tindakan. Tindakan Kang Yudi tergantung apa yang diinfokan oleh pikiran. Tindakan itu tergantung pada sikap pikiran, pemaknaan pikiran. Nah, sekarang ya orang fisika sudah setuju. Kalau pikiran ini adalah energi. Perasaan juga energi. Oke? Nah, energi tadi kemampuan untuk melakukan usaha. Berarti energi bisa nggak melakukan getaran? Bisa. Kalau ada getaran di dalam dirinya Kang Yudi, getaran itu dirambatkan jadi apa? Jadi gelombang. Betul? Oke. Sampai sini ngerti ya? Nah, pikiran, perasaan, tambah lagi perkataan, tindakan, semua itu. Ini semua dijumlah nih. Dijumlah. Dijumlah. Jadilah satu energi. Namanya energi Kang Yudi. Oke. Energi ini ya tergantung pada konstanta dikalikan dengan frekuensi. Karena sudah ngerti konsep frekuensi, saya udah berani nulis sekarang ini. Nah, inilah yang ditemukan oleh fisikawan modern sekarang. Yang disebut dengan fisika energi, fisika gelombang. Nah, berarti kalau Kang Yudi itu punya energi, akumulasi dari semuanya, berarti Kang Yudi itu bisa memancarkan gelombang. Yes. Nah, berarti Kang Yudi ini sebagai pemancar. Oke. Oke? Oke. Nah, Kang Yudi itu ada dalam alam semesta. Dan alam semesta isinya energi. Juga. Ruang kosong ini isinya energi. Berarti Kang Yudi ini sedang memancarkan gelombang dari dirinya ke mana? Ke alam semesta. Maka energi Kang Yudi akan ya direspon oleh energi semesta. Nah, ketika direspon, ya kalau sama frekuensinya disebut resonansi. Ya. Gitu. Nah, jadi sekarang Kang Yudi ini saya gambar ulang di sini. Sudah menjadi satu kesatuan. Yudi sudah memancarkan frekuensi. Yes? Berarti ada getaran? Ada. Getaran yang terjadi tergantung. Apa sih yang dipikirkan Kang Yudi berulang-ulang? Apa sih yang dirasakan Kang Yudi berulang-ulang? Kang Yudi pikirkannya adalah kecemasan, ketakutan, bangun tidur cemas, pergi ke kantor cemas, kerja didorong oleh rasa cemas, takut kekurangan, takut nggak makan. Ingat itu. Berarti Kang Yudi sedang memancarkan ketakutan. Nah, kalau gelombang dipancarkan, maka dia akan dipantulkan. Oke. Dipantulkan. Jadi gelombang itu punya sifat, satu, bisa dibiaskan, namanya refraksi. Pembiasaan. Ya, dua, dia bisa dipantulkan, namanya refleksi. Kayak kita nih berdiri depan cermin. Loh, kok bayangan saya ada di sana? Karena gelombang dari sini menuju cermin, oleh cermin dipantulkan. Nah, pantulannya kalau diperpanjang ke dalam,
itu menjadi bayangan. Oke, sekarang Kang Yudi sudah terakumulasi energinya, yes? Yes. Menjadi apa? Menjadi energi. Punya frekuensi? Punya. Berapa besarnya energi? Tergantung berapa besarnya frekuensi. Ya. Energi apa yang dimiliki Kang Yudi? Tergantung frekuensi apa yang diulang-ulang Kang Yudi. Kecemasan, kekhawatiran, kesedihan, atau sukacita, kebahagiaan, rasa syukur, cinta, terserah Kang Yudi. Jadi sebetulnya alam semesta ini sangat sederhana. Alam semesta hanya merespon gelombang yang kamu pancarkan. Sekarang ya, gelombang dipancarkan nih oleh Kang Yudi. Terus-menerus dipancarkan, konsisten. Apa yang konsisten dari Kang Yudi? Misalkan yang dipancarkan adalah rasa berkecukupan. Pokoknya banyak uang, nggak banyak uang, tetap aja merasa berkecukupan. Rasa berkecukupan itu berarti rasa berkelimpahan. Berarti alam semesta mengatakan, yes, karena kamu memancarkan keberlimpahan, maka aku akan memantulkan keberlimpahan. Bayangkan ya, doa yang isinya permintaan. Yang didorong oleh rasa kekurangan. Bahkan saat berdoa, isinya adalah keluhan. Bayangkan ya, berarti dia sedang memancarkan kekosongan. Ya. Sedang memancarkan kekurangan. Kata alam semesta, yes, kalau begitu, aku memahami. Kamu sedang memancarkan kekurangan. Maka aku akan memantulkan kekurangan itu. Bayangkan ya. Wow. Bayangkan ya. Makanya kalian yang sudah punya kumpulan doa-doa mustajab, ya, ternyata sampai sekarang doanya nggak nyata-nyata, gitu. Ini saya jelaskan secara sains. Ya, makanya hari ini izinkan saya banyak menulis. Makanya ini ada tabir dari alam semesta. Oke. Semacam cermin yang siap memantulkan apa yang kamu pancarkan. Akhirnya apa? Energi yang dipanculkan ke sana akan dipantulkan lagi. Akhirnya datang ke Kang Yudi. Oke, sekarang saya mau jawab pertanyaan Kang Yudi tadi. Jadi apakah di dalam diri kita ada keberlimpahan? Yes. Yang pertama, ada kekuatan positif pada diri kita yang bernama cinta. Dan cinta itu tiada lain adalah Tuhan itu sendiri. Ya. Makanya Tuhan mengatakan, segala yang bagus itu dariku. Tapi segala yang buruk itu bukan dariku. Itu adalah hasil tanganmu sendiri. Dan Tuhan mengatakan, musibah bukan dariku. Musibah itu hasil dari tanganmu sendiri. Jadi adakah di sini keberlimpahan? Ada. Bukti yang paling nyata adalah kehadiran ilahi, kekuatan positif. Nah, pertanyaannya, keberlimpahan itu di luar apa di dalam? Di luar apa di dalam? Di dalam. Tapi kenapa kalian mencarinya keluar? Padahal yang di luar itu hanya memantulkan yang kamu pancarkan. Ya. Jadi kalau begitu, ini Kang Yudi ini pemancar atau penerima? Pemancar sekaligus penerima. Makanya kamu hanya akan menerima apa yang kamu pancarkan. Semesta tidak pernah terlalu pusing ngurusi kamu. Tergantung apa yang kau pancarkan, itu yang akan kamu terima. Itulah like attracts like. Hukum tarik menarik. Bayangkan sekarang, yang dipancarkan seseorang di sini adalah ketakutan. Ya. Coba sekarang, berapa banyak orang yang bekerja di semesta ini? Dan tanya satu-satu, kenapa Anda bekerja? Pasti jawabannya, kalau saya tidak bekerja, saya nggak punya uang. Kalau saya nggak punya uang, saya nggak bisa makan. Kalau saya nggak punya uang, saya tidak bisa bayar cicilan. Dan semua berfokus, seolah-olah keberlimpahan itu wujudnya adalah uang. Meluangkan waktu untuk orang yang kita cintai, bukanlah suatu kesia-siaan. Ingat ya, istirahat itu perlu. Karena saat istirahat, itu keberlimpahan. Kalau kalian masih menganggap istirahat itu adalah kemalasan, kecuali istirahat terus. Ya, ya ini ada yang istirahat terus Kang Yudi. Ya, baru aja istirahat, habis makan istirahat lagi. Lo kapan mau menggunakan energinya? Karena energi itu kemampuan melakukan usaha. Tapi kalau kita menyediakan waktu untuk istirahat, untuk jeda, ingat itu bukan kemalasan. Saya terkejut ya, di Korea ada pertandingan melamun. Waktunya 90 menit, ya. Ternyata dokter dilibatkan di situ. Karena apa? Yang jadi juara nanti itu berdasarkan salah satunya adalah detak jantungnya lebih tenang atau tidak lebih tenang. Karena ketika dia melamunkan yang menakutkan, detak jantungnya jadi tidak tenang. Bukan sembarangan. Kalian tertawa tadi. Mungkin menganggap itu konyol. Itu Korea, negara maju. Bahkan sekarang ditiru di Amerika. Judul pertandingan adalah Space Out. Melamun. Dan ternyata ya di proposalnya itu saya baca apa? Ya, istirahat bukanlah menyia-nyiakan waktu, tapi meningkatkan produktivitas. Udah tingkat kesadaran tinggi gitu, ya. Awas ya, kalian jangan kemudian jadi penitia, nanti ngumpulkan orang sekampung, ya. Kemudian pertandingan melamun ya, nanti kasurupan KB, ya. Penuh tanggung jawab. Harus pakai ilmu, makanya penitianya pun harus punya ilmu. Oke, lihat saya semua. Jadi apa yang dipancarkan Kang Yudi dikembalikan ke mana?
Ke saya. Dipantulkan oleh semesta. Karena semesta ini hanya menjadi pemantul. Yes. Jadi Tuhan itu sebetulnya hanya pemantul apa yang kamu pancarkan. Jadi Bapak Ibu, apakah keberkahan itu di sini atau di luar? Di sini. Apa yang kamu pancarkan, itulah keberkahan. Yes. Ya. Jadi sekarang ya, kita selama ini menganggap seolah-olah makin kerja keras, makin cepat bekerja, makin banyak proyek yang dikerjakan, seolah-olah makin sukses. No. Kedamaian tidak berbanding lurus dengan seberapa cepat kau bergerak. Jadi kalau referensi orang-orang neuroscience mengatakan bahwa pikiran itu diibaratkan seperti mobil. Sedangkan perasaan itu adalah bahan bakarnya. Jadi mobil itu nggak ada artinya kalau tidak ada bahan bakar. Jadi emosi itu perlu. Emosi itu perlu. Untuk mewujudkan sesuatu perlu ada emosi. Tapi emosi yang seperti apa? Nah, itu yang perlu dipahami. Sekali lagi saya tegaskan, mobil nggak ada artinya kan kalau tidak ada bahan bakar. Jadi sebetulnya mobil itu menjadi sangat berdaya justru ketika ada bahan bakar. Nah, dalam riset neuroscience, ternyata otak ini ya hanya 1/5000 kekuatannya dari jantung. Oh, oke. Jadi gelombang yang dipancarkan oleh otak itu hanya 1/5000. Berarti kekuatan terbesarnya adalah di jantung. Makanya antara pikiran dengan perasaan itu ya, itu sangat erat sekali. Coba, apa yang dipikirkan seseorang itu mempengaruhi detak jantungnya secara medis. Orang yang sedang memikirkan yang menakutkan, jantungnya juga akan napas jadi pendek. Iya, lebih cepat jantung. Itu secara fisik. Yes. Secara fisik. Betul. Jadi antara pikiran dan perasaan itu, apa yang dipikirkan sangat berpengaruh kepada perasaan. Apa yang dirasakan pun sebetulnya berpengaruh kepada apa yang dipikirkan. Jadi pikiran dengan perasaan itu sebenarnya adalah timbal balik. Nah, kenapa Allah menciptakan pikiran dan perasaan? Itu alat pencipta yang sangat luar biasa. Jadi kenapa saya mengatakan bahwa keberlimpahan itu ada di dalam? Kenapa? Selama kita masih hidup dan bersama dengan Allah yang maha hidup, berarti sesungguhnya di dalam diri kita itu ada sumber keberlimpahan. Yes. Yes. Dan kalau kita menggunakan sumber keberlimpahan itu, maka kita berarti memancarkan gelombang Keberlimpahan juga. keberlimpahan yang akan dipantulkan oleh semesta juga keberlimpahan. Jadi kalau orang-orang yang, mohon maaf ya, di semesta ini hanya terbagi dua orang. Orang yang punya cinta dan orang yang mengalami ketiadaan cinta. Allahnya ada dalam dirinya. Allah nggak kemana-mana. Tetapi dia tidak menggunakan Allah. Tidak menggunakan kekuatan Allah. Contoh sederhana ya. Bapak Ibu ya, melakukan pekerjaan. Misalkan, kenapa kau bekerja? Ya kalau saya nggak bekerja, saya nggak punya uang. Oke, berarti yang mendrive Anda bekerja adalah uang. Padahal sudah diajarkan sebetulnya oleh Nabi Muhammad. Kullu amrin tibalin, la yubda'u bi basmalah, fahuwa aqtab. Setiap pekerjaan, kalau bukan atas nama Allah, itu nggak ada hasil. Nah, coba kenapa tidak diganti aja? Saya bekerja, karena apa? Saya sangat menghormati Sang Pencipta yang mengutus saya ke dunia ini. Dan saya yakin Allah punya rencana hebat dengan saya. Saya diberi tangan, diberi kaki, diberi mata, diberi telinga. Semua adalah instrumen yang Tuhan berikan. Dan dengan instrumen itu, saya harus menggunakan daya dalam diri saya. Supaya saya menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan cinta kasih Tuhan. Dia akan sangat senang melakukan pekerjaan. Dan disitulah ikhlas. Itulah orang yang sedang dikejar berkah. Dan orang yang tadi bekerja mencari uang, dia sedang mengejar berkah. Padahal sebetulnya kita hanya disuruh untuk menjadi sesuatu dalam diri agar berkah mengejar kamu. Bukan kamu mengejar-ngejar berkah. Ini harus dibuktikan Bapak Ibu. Saya bicara begini, saya sudah membuktikan. Dan luar biasa, hidup itu sangat menakjubkan. Ya, sangat menakjubkan. Saya hanya treadmill, sambil menikmati nafas masuk, nafas keluar. Dan saya seperti memasuki satu dimensi yang sangat tenang, sangat damai. Selesai treadmill, tiba-tiba saya dapat berkah. Bahkan berkah itu sama sekali tidak saya pikirkan. Jadi saya berani mengatakan, begitu kita sudah menjadi medan magnet, nyaris tanpa upaya, bahkan yang tidak kita pikirkan itu datang dengan sendirinya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, itu di situ. Ini tugas kita adalah bagaimana ya agar di tubuh ini antara pikiran, perkataan, perasaan, tindakan itu selaras. Coba bayangkan ya, kita berdoa, menyampaikan permohonan, didasarkan oleh rasa kekurangan. Doanya pun kemudian penuh dengan drama. Seolah-olah kita tidak punya apa-apa gitu. Ya. Dan ketika kita menyampaikan permintaan dari rasa kekurangan, dan kita seolah-olah tidak punya apa-apa, berarti alam semesta tidak mengerti kata-kata kita. Ketika kita menyampaikan serombongan permintaan, alam semesta itu tidak melihat itu, tapi melihat apa yang menggerakkan kamu. Yang dilihat adalah getarannya. Getaran yang dibaca oleh alam semesta adalah getaran kekurangan. Gelombang yang dipancarkan, gelombang kekurangan. Itu yang dipantulkan kepada kita. Dan kita terus-menerus berada dalam kondisi kekurangan. Jadi kembali ke pertanyaan Kang Yudi. Terus bagaimana pikiran dan perasaan? Secara neuroscience, saya jelaskan tadi. Secara praktek dalam kehidupan sehari-hari. Coba Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu memikirkan sesuatu yang mencemaskan, menakutkan, perasaannya langsung gak enak. Betul nggak? Sebenarnya perasaan ini, Kang Yudi, perasaan ini adalah
pemandu. Hmm. Perasaan ini adalah hudan. Perasaan ini adalah penunjuk arah. Ketika pikiran sedang meracau, memikirkan yang gak penting, perasaan langsung merasa tidak enak. Harusnya stop memikirkan yang meracau tadi. Karena perasaan sudah ngasih sinyal, Bisa jadi. alarm. Tapi gitu nggak kita? Enggak. Terus saja memikirkan yang itu. Akhirnya pikiran yang tadi semakin tidak terkendali, wujudnya pikiran mengendalikan kita. Dia jadi ego. Yes. Makanya dalam bahasa Al-Quran, mohon maaf Bapak Ibu, ya, ada pikiran, ada akal, kemudian ada nafsu. Apa bedanya akal dengan nafsu? Sebutnya akal dan nafsu, wujud nyatanya pikiran. Pikiran terkendali disebut akal. Ketika pikiran tidak terkendali disebut nafs. Nah kita kadang-kadang kan bicara nggak jelas. Mana nafsu, mana akal, nggak jelas lah pokoknya ya, gitu. Barang nggak tahu. Dan sudah tidak jelas itu, ketidakjelasan ini disampaikan. Banyak orang yang menyampaikan dalam kajiannya, menyampaikan yang dia sendiri tidak jelas, dan ketidakjelasan itu seperti virus. Disampaikan terus-menerus. Nanti yang mendengar disampaikan lagi. Kan berbahaya itu. Itulah relasi antara pikiran dan perasaan. Nah, sekarang di mana kesadaran? Yes. Nah, kesadaran ini, dialah sebetulnya yang mengamati pikiran dan perasaan. Dia adalah pengamatnya. Makanya, si pengamat ini, namanya pengamat, harusnya kan tidak boleh memvalidasi. Tidak boleh memberikan penghakiman. Apapun yang sedang terjadi di pikiran, apapun yang terjadi di perasaan, harusnya amati aja. Akui kalau itu ada. Ketika diamati, yang luar biasa apa? Energi yang ada di pikiran, energi yang ada di perasaan tadi, itu kemudian melemah. Oke. Dan dia beralih kepada kesadaran. Itu yang disebut dengan pulang. Itu yang disebut dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pulang. Pulang kemana? Ke titik seimbang. Karena ada gravitasi bumi. Yes. Gravitasi, ayun-ayunan hanya bisa terjadi ketika ada gravitasi. Di tempat yang tidak ada gravitasi, tidak ada ayun-ayunan. Makanya kita beruntung, ada di sini. Dan gravitasi itu bagi saya adalah surga. Kalau tidak ada gravitasi, kita tidak bisa duduk. Dan kalau tidak ada gravitasi juga tidak ada anak. Betul nggak? Ya iya. Yang suami terbang kemana, istri terbang kemana. Betul nggak? Nggak ada di kasur kan? Betul nggak? Ya nggak jadi anak. Betul nggak? Ya. Makanya kalau kita belajar gravitasi aja itu udah hatam sebetulnya. Itu hanya satu hukum alam. Kalau kita tahu bahwa gravitasi itu begitu besar perannya. Coba Bapak Ibu. Ibu-ibu masak. Melemparkan garam, melemparkan gula, melemparkan kencur, melemparkan apa. Kan nggak kemana-mana. Yes. Nyatu di situ. Surga. Coba masaknya di tempat yang nggak ada gravitasi. Betul nggak? Sampai astronot itu mau minum kopi aja menciptakan gelas anti gravitasi. Saking ingin minum kopi. Hanya kopi. Dan kita dari kecil tinggal di sini tidak merasakan apa-apa karena tidak berpikir. Padahal kalau kita berpikir itu keberlimpahan. Itu keberlimpahan. Kita hidup di medan gravitasi itu keberlimpahan. Wah, kalau semua saya bongkar itu, keberlimpahan itu luar biasa. Luas. Makanya, Bapak Ibu, saya ingin katakan pada Bapak Ibu semuanya. Kalau ingin berkelimpahan, kuncinya cuma satu. Syukur. Tapi bukan syukur di akhir perjuangan. Syukur di awal perjuangan. Biasa semuanya. Yang syukuran di akhir perjuangan itu bohong. Karena syukuran yang sebenarnya, itulah awal keberlimpahan. Kebanyakan kita menunda syukur, menunggu hasil. Itu yang keliru. Cobalah sekarang, belajar bersyukur di awal. Karena awal keberlimpahan adalah syukur. Apa itu syukur? Syukur itu adalah terbuka. Terbuka menerima segala apa yang ada apa adanya. Dan kita merasa cukup. Merasa cukup itulah keberlimpahan. Jadi semua sudah ada di sini? Jadi Bapak Ibu saya ingin katakan sekali lagi. Keberlimpahan sudah ada di sini. Saya waktu kecil diajarkan doa menjadi orang kaya. Sama kiai saya. Boleh dibagikan ya? Tapi siap gak kalian jadi orang kaya masalahnya? Jadi doanya cuma gini. Waja'alnakum fiha ma'ayisa. Dulu saya gak ngerti kata-kata itu. Dan itu diulang ribuan kali. Waja'alnakum fiha ma'ayisa. Waja'alnakum fiha ma'ayisa. Ternyata setelah saya dewasa, saya penasaran Kang Yudi. Yang tahu artinya, kan dulu gak dikasih tahu artinya. Ternyata segala yang kamu butuhkan sudah ada dalam dirimu. Saya baru tahu, segala yang kamu butuhkan sudah dalam dirimu. Sangat ya. Anda bukan pikiran. Anda bukan kesadaran. Anda adalah pengamat. Berarti Anda adalah kesadaran itu sendiri. Kita bukan pikiran. Oke. Ya, siap. Tepuk tangan, mangga. Jadi kita bukan pikiran, kita bukan perasaan, sesungguhnya kita kesadaran itu sendiri. Energi kesadaran itu yang tadi ya, tanpa bicara, diam. Nah, dan saya ingin kasih tahu Bapak Ibu, alam semesta ini ternyata menurut pengalaman saya, cara menjawabnya itu bukan dengan kata, tapi dengan arah. Jadi alam semesta itu menjawabnya bukan dengan kata, bukan dengan suara, tapi dengan arah. Begitu frekuensi kita sudah resonan dengan frekuensi semesta, apapun frekuensi yang dipancarkan, itu akan berubah menjadi arah. Misalkan gini, ketika kita memecahkan frekuensi yang buruk tadi, makanya hati-hati dengan dendam, benci, iri hati, membandingkan, tidak suka keberhasilan orang lain, berburuk sangka pada orang lain, itu mengakumulasi itu, jadi energi. Nah, memecahlah frekuensi. Frekuensinya adalah frekuensi dendam, iri hati, itu.
Itu bahaya sekali. Dan dia sebenarnya sedang ngasih tahu kepada semesta bahwa dia ingin itu. Walaupun dia doanya di pikiran sadarnya tidak ingin itu. Tetapi di frekuensi terdalamnya yang dibaca oleh semesta, dia ingin itu. Ya, sama mungkin Kang Yudi masih ingat, saya waktu cerita dengan Kang Nobi masih ingat. Oh iya. Kan Kang Nobi itu, saya kalau selesai kuliah, saya nggak mau kerja di Jakarta. Saya benci kerja di Jakarta. Selesai kuliah dia kerja di Jakarta kan 12 tahun. 12 tahun. Nah, ketika mengatakan, saya tidak ingin kerja di Jakarta, itu di mulutnya. Tetapi semesta itu membaca getarannya. Ya. Getarannya. Nah, getaran itu yang dibaca. Ya, sebetulnya bagi semesta, kamu tuh ingin kerja di Jakarta. Akhirnya kerja di Jakarta 12 tahun. Ya. Betul nggak? Itu hukum tarik menarik. Ya. Like attract like. Ya. Nah, jadi kembali lagi kepada cerita Kang Yudi tadi. Nah, ternyata anak diomelin, malah mungkin akan melakukan perlawanan. Tapi tadi disaksikan aja. Tanpa penghakiman ya Kang Yudi. Cuma diam aja. Cukup main mata aja. Oh ya. Nah, ketika kita, itu bisa jadi contoh yang bagus. Ya, ternyata pikiran dan kesadaran itu, ketika disadari bukan diri kita. Dan kita tidak mengidentifikasi diri kita sebagai itu. Dan kita masuk pada kesadaran, dia kehilangan dayanya. Jadi anaknya Kang Yudi yang 2 tadi itu, kehilangan dayanya. Terserap ya oleh kesadaran. Bukan kesadaran Kang Yudi. Kesadarannya ada dalam dirinya sebetulnya. Gitu. Ya. Baik ya. Itu resonansi energi. Ya. Jadi seseorang yang kehilangan kesadaran tentang tempat tinggalnya sendiri. Jadi orang ini terasing di tubuhnya sendiri. Nah, ketika dia terasing di tubuhnya sendiri, ya, dia itu tubuhnya itu mengalami kekosongan. Ketika mengalami kekosongan, kan sebetulnya di sekitar sini banyak energi nih yang berebut ingin menggunakan kekosongan itu. Tapi yang jelas energi yang akan menggunakan itu pasti bukan energi tingkat tinggi, bukan. Pasti energi yang sama. Sama dengan tempat dia tinggal tadi yang mengalami kekosongan. Akhirnya kan, ya, di tempat itu, ya, ada energi yang masuk. Nah, energi yang masuk itu mengendalikan tubuhnya, sehingga dia kehilangan kesadarannya. Tapi suatu saat, dia balik lagi. Dia baru sadar setelah jauh, saya kok pergi dari rumah saya sendiri, gitu. Nah, ketika mau balik, dia juga keluar lagi. Jadi fenomena keserupaan ini sebenarnya kompleks. Tidak sesederhana itu. Itu salah satu penjelasan. Penjelasan lain, sebetulnya kan, kalau saya bisa tahu itu, yang keserupaan itu dia, apakah dia dikendalikan oleh alam bawah sadar, timbunan energi di alam bawah sadar yang tidak terkendali, lalu ada pemicu yang membuat itu keluar, dan dia kehilangan kontrol dengan dirinya. Bisa jadi dia bukan dikendalikan oleh pihak lain. Dia dikendalikan oleh data yang ada di alam bawah sadarnya. Yang saat itu, ya, mencuat ke permukaan secara impulsif, dan dia tidak lagi, ya, tidak terkendali lagi. Apalagi ya kalau dikaitkan kesadaran. Orang ini kan jelas-jelas tidak punya kesadaran. Jadi energinya sedang sepenuhnya dikendalikan oleh energi yang ada di alam bawah sadar. Jadi simpanan energi di alam bawah sadar, akibat dari ada pengulangan data yang kemudian masuk ke situ, itu juga jadi simpanan energi. Sama dengan pertanyaan Kang Yudi tadi. Kan Kang Yudi juga tadi bertanya, tentang pikiran itu apa sih sebetulnya? Pikiran itu kan sebetulnya, ya, program yang mengendalikan otak kita. Kan otak kita itu kan sebenarnya hardware-nya. Pikiran itu software-nya. Aplikasi yang masuk mengendalikan hardware kita. Nah, tentu saja aplikasi yang masuk dari mana? Dari keluarga, dari lingkungan, dari guru, dari macam-macam itu. Masuk itu berulang-ulang. Nah, itu yang membentuk menjadi pikiran. Makanya pikiran setiap orang itu sangat beragam, ya. Jadi pikiran itu tidak terbentuk dalam waktu yang singkat. Pikiran itu terbentuk dalam proses yang sangat panjang. Ya sama seperti HP kita. Perhatikan saya. Secanggih apapun HP ini, kalau tidak ada program aplikasi yang diinstalkan ke sini, HP kita tidak ada gunanya. Betul nggak? Tidak bisa bikin foto, tidak bisa bikin video, tidak bisa WA, betul nggak? Tidak bisa menghitung, ya, tidak bisa menulis, tidak bisa presentasi. Dan ini menjadi sangat hebat. Itu tergantung seberapa hebat program aplikasi yang diinstalkan, yang kompatibel dengan hardware-nya ini. Ya. Oleh karena itu saya ingin kasih tahu Bapak Ibu. Jadi hardware dengan software itu kompatibel, harus kompatibel. Harus kompatibel. Ketika hardware-nya tidak mendukung, software secanggih apapun, dia lelet, nggak bisa. Ya. Nah makanya kenapa saya berwajah ini, kenapa di kehidupan saya penampilan seperti ini, itu kompatibel dengan software, dengan data. Jadi yang menentukan wajah kita seperti ini hari ini, itu bukan Allah. Itu data kita. Karena di kehidupan kita hari ini, kita harus berwajah seperti itu untuk menyelesaikan karma-karma kita. Jadi kembali lagi ke kasus keserupaan itu, tadi saya jelaskan dua segmen aja. Satu digunakan pihak luar ketika dia terasing di tubuhnya. Yang kedua bisa jadi dia dikendalikan oleh kekuatan alam bawah sadarnya. Dan itu energi. Yes. Dia juga mampu melakukan itu. Ya, ketika seseorang kehilangan kesadaran. Dan saya yakin ya, kalau orang yang sudah tinggi ya, belajar kesadaran, hidup berkesadaran, apalagi sudah kenal jati diri, jauhlah yang kayak gitu-gitu.
Saya bukan menyepelekan yang kesurupan itu ya. Kalau orang masih kesurupan itu sudah di titik nadir itu frekuensinya. Ya, mohon maaf. Ya, walaupun saya tidak memberi judul ini doa, sebetulnya boleh ini diberi judul doa. Bahkan saya berani mengatakan ini adalah doa yang hidup. Ya, kebanyakan orang berdoa itu mati doanya. Karena doa yang digerakkan oleh rasa kekurangan, permintaan. Dan orang yang meminta adalah orang yang belum merasa diberi. Berarti dia digerakkan oleh rasa kekurangan, rasa kekosongan. Like attracts like yang akan dipantulkan ke dalam dirinya, ya kekurangan dan kekosongan. Makanya doa itu bagi saya ada dua. Doa yang hidup, doa yang mati. Doa yang mati, itulah permintaan. Makanya tidak direspon apa-apa, karena itu mati. Doa yang hidup itu adalah getaran. Tapi getaran itu adalah keselarasan antara pikiran, perasaan, kata-kata, dan tindakan. Nah bayangkan ya, pikiran dengan perasaan aja sudah tidak selaras. Contoh, pikiran berimajinasi, tapi perasaan mengatakan itu nggak mungkin. Oke. Harusnya ketika pikiran itu berimajinasi, si perasaan itu ngasih energi lebih kuat lagi. Seolah-olah yang diimajinasikan oleh pikiran itu sudah betul-betul dirasakan menjadi suatu kenyataan. Nah ditambah lagi dengan kata-kata yang keluar dari sini, kata-katanya juga kata-kata yang menguatkan pikiran. Aneh kan? Pikirannya ingin, pasangannya baik. Tetapi perasaan mengatakan, nggak mungkin pasangan saya bisa berubah. Berarti ditunda kayak gitu. Ditambah lagi, yang keluar dari mulut adalah terus membicarakan keburukannya. Itu doa yang mati. Kalau doa yang hidup, apa yang dia pikirkan? Apa yang dia rasakan? Apa yang dia katakan? Contoh gini, ya, dia mengimajinasikan pasangan seperti yang dia mau. Sikapnya, kata-katanya, tindakannya, yes, udah cukup imajinasi. Dia rasakan seolah-olah itu sudah terjadi. Dan disyukuri, dia berterima kasih. Terima kasih Tuhan, suami saya sudah berubah. Terima kasih Tuhan, istri saya sudah berubah. Walaupun belum. Tetapi itu yang disebut dengan syukur. Syukur itu adalah mengawali keberlimpahan. Syukur itu bukan di akhir perjuangan. Bukan nanti kalau suami saya baik, saya akan bersyukur. Nggak akan baik. Lebih ke akhir awal gitu ya, teman. Karena kita sedang memancarkan gelombang yang mati. Ngerti maksud saya? Nah, ditambah lagi tindakan. Nih saya kasih contoh sederhana ya. Menginginkan pasangan seperti yang didambakan. Merasakan seolah-olah itu sudah terjadi. Ya, bahkan dirasakan betul-betul sudah terjadi yang diimajinasikan. Kata-kata yang keluar pun tidak pernah kata-kata yang melemahkan. Yes, ya, pasangan saya sudah berubah. Yes, pasangan saya sudah seperti yang saya mau. Yes. Itu aja, kata-katanya menguatkan. Tindakannya pun selaras. Tindakannya tentu saja tindakan yang selaras dengan pikiran dan perasaan. Tidak menimbulkan konflik. Ya kan? Sabar, mengalah, tindakannya juga selaras gitu. Nah bayangkan sekarang, ya, mulut kita komat kamit menyampaikan permintaan, udah gitu imajinasinya juga lemah, udah gitu perasaannya menyatakan tidak mungkin, udah gitu tindakannya juga tidak mendukung. Apa yang terjadi? Itu doa yang mati itu. Jadi doa yang hidup yang saya sampaikan ini adalah doa yang saling menguatkan antara pikiran, perasaan, tindakan, dan kata-kata. Contoh sederhana Bapak Ibu, ada orang yang berkunjung ke rumah saya, sakit ini, pundaknya sakit. Mungkin kalau istilah kedokteran itu namanya frozen shoulder. Jadi ini kekakuan di sini. Ya. Beliau juga sudah melakukan tindakan, sudah berkali-kali ke rumah sakit, sudah apa. Tetapi sudah lama. Nah, kemudian saya bilang begini, coba mulai sekarang, ya, setiap orang bertanya, bilang aja, alhamdulillah saya sudah sehat. Dan saya pulang dari rumah saya, kemudian itu aja. Ditanya sama anaknya, gimana? Itunya, alhamdulillah papa sudah sehat, padahal lagi cenut-cenut. Ditanya siapa pun, alhamdulillah sudah sehat gitu. Itu namanya berpura-pura sehat, sampai lupa kalau sedang berpura-pura. Itu akhirnya sembuh, dan betul-betul sembuh. Ya kemarin ada tamu saya dari Manado, Bunda Miske sama Pak Edi namanya. Ya, itu saya ulang-ulang cerita ini, karena beliau itu memberikan kesaksian. Bahkan kemarin beliau berdua, walaupun dari tradisi yang berbeda, minta dibimbing khusus kepada saya untuk mengenali jati diri. Dan sampai beliau menangis. Berdua. Bahkan Pak Edi-nya itu tidak menyangka. Ya, saya masih bisa diberi kehidupan untuk kenal jati diri saya. Sampai beliau mengatakan, berarti saya dipanjangkan umur supaya saya bisa kenal jati diri saya. Tadi Bunda Miske WA saya. Ya, saya itu sekarang merasa bahagia yang luar biasa, tapi saya juga nggak bisa ceritakan ini kebahagiaan dari mana gitu. Kalau soal materi, saya sudah segalanya punya. Tetapi ada keberlimpahan di dalam kebahagiaan yang luar biasa yang saya sendiri tidak tahu ini apa sebetulnya. Beliau WA sama saya gitu. Itulah ya. Begitu kayak kenal jati diri kita. Kita pulang kepada kesadaran murni kita. Bahkan ada yang meluap-luap dari dalam. Sampai kita tidak mengerti sebetulnya ini apa. Ya. Karena selama ini ya kita selalu menganggap bahwa ya kebahagiaan itu mendapat. Betul nggak? Yes. Padahal kebahagiaan sesungguhnya kan melepaskan. Gitu? Dan dia sudah melepaskannya. Suaminya sakit. Hampir 2 tahun. Stroke. Bayangkan. Dari Manado bisa ketemu saya di Bandung.
Dan suaminya betul-betul bisa duduk di hadapan saya. Ya. Tidak menyangka, padahal apa? Ya, waktu sakit, ya, itu sudah disonde. Artinya makanan, minuman semua sudah lewat selang. Tapi Bunda Miska berdoanya begini, Tuhan terima kasih, suami saya sudah sembuh. Tuhan terima kasih, suami saya sudah makan seperti biasa. Imajinasi, perasaan, kata-kata, dan tindakan selaras. 4 bulan suaminya bisa jalan lagi. Ya. Dan bisa sampai di Bandung dari Manado. Satu lagi pengalaman beliau. Karena saat suami sakit, usaha tidak terurus. Akhirnya mengalami kekacauan perusahaan. Dulu doanya meminta, sekarang doanya diganti. Tuhan terima kasih, omsetku sudah 1 miliar. Tapi bukan hanya kata-kata, imajinasi, rasa, dan tindakan. Ya. Tetap beliau jualan, tetap bisnis. Awas, jangan salah menangkap kalimat saya. Tuhan terima kasih, omsetku sudah 1 miliar. Sebentar, kamu usaha apa? Kamu bisnis apa? Nggak ada apa-apa, dia menjadi rumah. Ya itu, ya pikiran, perasaan, kata-kata, dan tindakan. Itu tidak menjadi satu kesatuan frekuensi. Akibatnya apa? Energi yang ini nih, energi yang ini, kan ingat, energi bergantung pada frekuensi. Ini berbanding lurus nih, makin besar frekuensi, makin besar energi. Frekuensi tadi sudah saya jelaskan, pengulangan. Ya, jadi tadi yang saya sampaikan mungkin beliau mengulang-ulang. Tuhan terima kasih, suami saya sudah sembuh. Itu bukan sekali. Dalam sehari terus diulang-ulang, frekuensinya membesar, energinya membesar. Dipancarkanlah kepada semesta. Frekuensi itu dalam bentuk gelombang. Ingat ya, getaran yang merambat kan namanya juga gelombang. Yes. Oleh semesta, nih, ya, terserah mau menyebutnya Tuhan, mau menyebutnya apa terserahlah, mau menyebutnya energi universal tanpa batas terserah. Sampai di sini, di cermin itu, dipantulkan, tidak berkurang. Itu yang dikatakan di Quran. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Apa yang kamu pancarkan, itu yang akan aku pantulkan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melihat kehidupan pribadi kita hari ini, sudah cukup untuk mengatakan bahwa itulah diri kita. Sebetulnya kita tidak sedang melihat alam semesta. Kita sedang melihat diri kita sendiri. Itu yang dikatakan di Quran. Ikro kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu. Cukuplah itu menjadi juru hisabmu. Membaca kitab berarti membaca realitas hidup. Realitas hidup adalah cerminan dari apa yang ada di dalam. Karena yang di luar adalah proyeksi yang di dalam. Itulah teknik membaca kitab. Wow. Keren Ayah. Dan penjelasan Ayah tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan lain. Tadi ada yang menanyakan, apakah kesadaran boleh saya maknai sebagai Tuhan atau bagian dari Tuhan? Tadi Ayah menyampaikan, mau bahasanya apa silahkan. Berarti betul ya? Yes. Ada sahabat. Saya percaya, orang tua saya Islam. Saya lahir Islam, itulah jalan saya. Jadi saya tidak mau sedikit pun berubah pikiran untuk pindah jalan. Tetapi saya ingin belajar jalan-jalan yang lain bukan untuk membandingkan. Karena saya ingin memperluas wawasan saya. Dan apa yang terjadi? Saya di situ diperluas wawasan saya. Ketika saya belajar dari guru-guru yang beragama Hindu, mereka di sana jarang berbicara Tuhan. Guru-guru Buddha jarang berbicara Tuhan. Selalu setiap hari yang bicarakan mereka adalah kesadaran tertinggi. Ya. Dan Tuhan bagi mereka adalah kesadaran tertinggi itu. Ya. Jadi kalau orang sudah berketuhanan, artinya sudah berakhlak seperti akhlaknya Tuhan. Berarti dia sudah mencapai kesadaran tertinggi. Itu yang disebut dengan ketuhanan, kesifati sifat-sifat Tuhan. Makanya orang yang seperti itu, hidupnya penuh dengan kesadaran. Dari situ saya kemudian, oh, pantasan ya, praktis gitu belajarnya. Karena langsung menyentuh kehidupan. Nah ternyata di Quran, saya menemukan kalimat yang sama. Cuman bahasanya berbeda. Makanya di Quran surat An-Najm kan Allah berfirman, "Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha." Indahan jannatul ma'wa. Ternyata surga, kata Quran, itulah kesadaran tertinggi. Itu diabadikan di surat An-Najm itu. Bapak Ibu boleh baca An-Najm 13, 14, 15, 16. Oh, luar biasa itu. Makanya waktu anak saya yang ketiga lahir, saya mengalami pengalaman spiritual yang sangat dahsyat dengan An-Najm. Makanya begitu anak saya ketiga lahir, saya beri nama Ainun Najma Putri. Mengenang pengalaman saya dengan An-Najm itu. Karena saya mendapatkan pemahaman yang luar biasa dari Quran surat An-Najm. Dan ternyata Nabi Muhammad bertemu Tuhan di puncak kesadarannya. Namanya Sidratil Muntaha. Dan ternyata di ayat itu dikatakan, Indaha jannatul ma'wa. Disitulah sebetulnya surga berada. Jadi surga itu bukan geografis. Tapi surga itu adalah aspek psikologis kita saat kita mencapai kesadaran yang tertinggi. Semesta ini tidak kenal positif dan negatif. Semesta ini tidak mengenal baik buruk. Semesta hanya mengenal getaran. Getaran yang manapun akan dikabulkan. Oke. Ingat ya, kan saya sudah sampaikan ayatnya. Allah mengatakan begini. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada yang bertanya tentang aku, kata Tuhan, katakanlah pada mereka yang bertanya itu, sesungguhnya aku amat dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku selalu mengabulkan doa dari semua orang yang berdoa. Ingat ya, aku selalu mengabulkan doa dari semua orang yang berdoa. Kalau kita menggunakan terminologi doa sebagai permintaan, kenyataannya tidak semua permintaan dikabulkan. Berarti terminologi doa kita harus diubah. Apa doa itu? Doa yang sebenarnya adalah akumulasi dari getaran. Getaran apa yang Anda pancarkan, itu yang akan dipantulkan. Tidak ada doa yang tidak dikabul. Semua doa dikabul. Cuman frekuensi mana yang sungguh-sungguh Anda mau, itu yang dipantulkan. Contoh gini, ini ya. Ini pertanyaan perlu dielaborasi gini. Kan sebetulnya kita menyampaikan satu permintaan. Taruhlah, ya, minta rezeki yang banyak. Betul nggak? Ya. Nah,
Sedangkan permintaan itu, ya, walaupun minta rezeki yang banyak, kan ketika minta rezeki yang banyak itu, kita lihat getaran di dalam apa yang mendorong kamu berdoa seperti itu. Getaran yang ada di dalam itu rasa kekurangan. Karena rasa kekurangan yang beratkan, makanya kata-kata minta rezeki yang banyak nggak didengar oleh semesta. Karena semesta hanya mendengarkan getaran. Getaran itu yang didengar. Oh, sebetulnya kita minta rezeki yang banyak, tapi semesta menangkap kamu itu sebetulnya minta kekurangan. Karena yang mendorong meminta rezeki itu rasa kekurangan. Makanya di Quran tidak ada sebetulnya ajaran meminta. Yang ada di Quran adalah ajaran bersyukur. Lihat tuh di surat Ibrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Apa artinya syukur? Syukur itu merasa berkecukupan dengan yang ada. Rasa berkecukupan itulah yang disebut dengan keberlimpahan. Maka keberlimpahan akan menarik keberlimpahan baru. Makanya syukur itu yang melipat gandakan nikmat. Makanya kata-kata la azidannakum. Wa la in kafartum inna azabi lasadid. Tapi siapapun yang tidak menerima, siapapun yang menolak, kafartum, yang tertutup. Selalu menolak. Menolak kenyataan. Dapat uang 1 juta, memikirkan 10 juta. Dan dia sedang menolak yang 1 juta sebetulnya. Untung yang 1 jutanya masih diam beberapa saat. Banyak orang yang terima uang 1 juta lalu bilang, kok cuma sebegini? Itu uang mendengar. Dan uang itu akan mengatakan, aduh nyesel deh saya datang ke rumah ini. Besok-besok saya nggak datang ke rumah ini lagi. Dan uang akan mencari cara untuk pergi dari rumah itu. Tiba-tiba anaknya sakit, sepeda motornya ketabrak, ada aja cara yang membuat uang itu pergi. Tapi kita tidak pernah jujur, seolah-olah motor ketabrak itu kesalahan orang lain. Ya, padahal uang sedang mencari cara untuk pergi akibat tindakan kita. Cuma segini, gitu. Kalau bahasa Garutnya mah, kan sakieu, bari bolotot dah. Udah itu duitnya dibolototan. Piraku kan sakieu, pakai piraku. Ya, udah kata uang, itu uang energi loh. Dan dia mendengar kata-kata itu dalam bentuk getaran. Getarannya udah nyampe pada uang. Makanya uang tidak rindu sama kamu. Perhatikan saya, lihat ya, orang-orang yang iri hati tidak pernah kaya. Orang-orang yang hidupnya selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, gak akan kaya. Dan coba lihat, saya sudah menyaksikannya. Saya tuh heran ya, sekarang ini saya dipertemukan dengan pengusaha Kang Yudi. Kalau zaman dulu ya saya suka ngobrol dengan orang itu ya puluhan juta gitu. Sekarang ini saya juga ikut-ikutan aja, ikut dengar Kang Yudi. Ya, saya baru beli tanah kemarin di situ. Nggak seberapa itu cuma 12 M. Gitu. Udah mulai, nggak seberapa 12 M. Saya amati itu orang-orang itu. Ternyata yang saya perhatikan itu ya, dia kalau berbuat nggak pernah perhitungan. Jadi kalau menolong itu selalu tanpa pamrih. Kalau memberi itu selalu tidak mau diingat-ingat. Ya, bahkan pernah memberi sama saya, kemudian saya bilang terima kasih Pak. Udah jangan ulang-ulang. Mengucapkan terima kasih aja nggak boleh sama dia. Jangan ulang-ulang. Saya kalau sudah yang gitu-gitu suka lupa katanya. Jadi kalau dia memberi lupa. Saya perhatikan sifatnya. Ternyata rezekinya semudah itu. Ya, nyalo aja dapat untung besar. Dia cuma ngasih informasi gitu, Kang Yudi. Ya, temannya tuh mau jual sesuatu, kemudian cerita sama saya. Alhamdulillah saya kemarin cuma nunjukin ke temannya lagi. Jadi itu saya dapat berkah. Gede Kang Yudi. Tapi saya perhatikan, saya selidiki gitu cara-caranya itu. Oh ternyata kalau di restoran gitu, duluan bayar. Kalau orang di restoran, cici pura-pura Kang Yudi, KWC bola gitu kan, yang dibayarkan. Itu rada susah gitu rezekinya. Jadi dari situ kelihatan gitu. Ya, makanya sehatkan di sini dulu, Bapak Ibu. Sehatkan di sini, ya. Jadi kalau di sininya negatif ya, masih ada kebencian, iri hati, suka membicarakan orang kaya dengan dendam, apalagi berprasangka buruk, kok pantas kamu mengharap beda, nah itu. Coba lihat kayak gitu tuh. Ya, coba yang kayak gitu. Itu pasti minta tolong besok-besok. Nggak akan maju. Karena apa? Nah, dijumlahkan lagi. Sama dengan H kali F. Coba frekuensi apa yang diulang-ulang di otaknya? Frekuensi iri hati? Frekuensi prasangka buruk? Apakah tidak dikabul? Dikabul. Di frekuensi itu. Jadi yang dikatakan uji budak wa tadai idadaan, aku mengabulkan setiap yang berdoa jika dia berdoa. Saya tidak menemukan di ayat manapun di Quran yang mengatakan bahwa Allah tidak mengabulkan doa. Yang saya tahu di Al-Quran cuma ada satu ayat, Allah mengabulkan semua doa. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf. Kalau ada orang yang mengajarkan doa atau yang dikabul, tidak dikabul, itu udah bohong. Gak ada ayatnya. Karena di Quran itu semua doa dikabul. Tapi dikabul di frekuensi yang kita pancarkan. Clear kan? Coba Bapak Ibu. Ya. Jadi pulang dari sini, kalau ada orang, kalau ingin doanya dikabul, tempatnya di anu. Salah. Karena tidak ada doa tidak dikabul. Ya. Jadi tempat untuk berdoa di mana? Ya di sini. Pikiran di sini, perasaan di sini. Alatnya sudah ada di sini. Kata-kata di sini, tindakan juga di sini. Semua ada di sini. Jadi kalau itu, apakah keberlimpahan di sini? Di sini. Wujud keberlimpahan yang paling utama adalah pikiran, perasaan, perkataan, tindakan. Silakan, olah itu menjadi selaras. Mulai dari yang kecil-kecil, Bapak Ibu. Tetapi konsisten. Cikaracak, Ninggang batu. laun-laun, Jangan terlegok. jadi legok. Nah, terjemahkan Kang Edi. Apa itu? Iya, pokoknya mah. Ya. Cikaracak air. Air, cikaracak itu air yang jatuhnya itu cuman tes, frekuensinya kecil. Misalkan satu menit cuma 2 tetes. Nah itu namanya cikaracak. Ninggang batu. Itu dia memukul batu, menyentuh permukaan batu. Karena saking konsistennya, walaupun kecil-kecil, itu batu jadi berubah. Batunya jadi bolong. Nah, jadi sebetulnya Bapak Ibu, kalau kita membiasakan sekarang, pikiran, yang kecil-kecil dulu, perasaan, kata-kata. Jadi kalau berkata itu selalu menguatkan. Misalkan kalau ada satu kejadian, mohon maaf ya, kejadian kehilangan lah. Kejadian kehilangan. Tidak fokus pada kehilangan. Kata-katanya selalu menguatkan.
nanti juga pasti ada gantinya. Tidak ada yang benar-benar hilang. Karena sebetulnya yang terjadi hanya akan dirubah dalam bentuk yang lain. Yes. Kan kata-katanya menguatkan. Nah itu doa yang hidup. Doa yang hidup. Dan doa itu bahasanya cuma satu. Bahasa getaran. Jadi sebenarnya afirmasi itu hanya bagian kecil dari energi untuk menguatkan frekuensi. Jadi contoh tadi, seseorang kehilangan sesuatu. Tapi kemudian dia percaya bahwa tidak ada peristiwa yang buruk dalam semesta ini. Tidak ada yang benar-benar hilang. Apalagi dia sadar kalau dalam semesta ada namanya hukum kekekalan massa. Tidak ada yang hilang. Energi pun tidak pernah hilang. Karena energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, hanya berubah bentuk. Jadi sebenarnya kehilangan itu tidak ada. Yang ada adalah diganti dengan bentuk yang lain. Nah kemudian dia mengeluarkan kata-kata yang menguatkan dirinya. Misalkan begini, gak ada yang benar-benar hilang. Saya yakin ini yang terbaik dari Allah. Tuhan sedang mengganti dengan bentuk yang lebih baik lagi untuk kebaikan saya. Itu afirmasi. Tapi afirmasi menenangkan nggak? Nah, sekarang afirmasi itu menenangkan pikiran nggak? Menenangkan perasaan nggak? Ya, membangun frekuensi nggak? Menimbulkan semangat nggak? Dia tetap bekerja, tetap bertindak, tidak mengurung diri di kamar. Jadi dia tetap aja berpikir, dia merasa, ya, dia juga tetap bertindak, ya, dibangun oleh afirmasi tadi lewat kata-kata yang menguatkan dirinya. Coba bayangkan kalau kata-katanya begini, wah, jika mau balik doi, tuh kan, betul nggak? Ketika begitu apa yang terjadi dengan pikiran? Pikiran tambah buruk, perasaan tambah buruk. Nah, ingat, pikiran yang buruk, perasaan yang buruk, itu akan menarik lebih buruk lagi. Sehingga kita akan masuk pada siklus keburukan yang semakin dalam. Itulah yang di Quran dikatakan, kalau kita masuk ke dalam neraka, kholidina fiha, itu abadi. Abadi dalam siklus keburukan. Sama, kalau orang masuk ke dalam surga, kholidina fiha, dia akan masuk ke dalam siklus kebaikan. Makanya jangan heran kalau ada kata-kata, yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya. Itu sebetulnya ya, bukan peribahasa yang buruk. Itu bahasa psikologi, dari siklus. Karena itu juga bahasa Quran. Yang miskin tambah miskin, artinya, kalau seseorang masuk ke dalam jurang neraka, pikirannya buruk, perasaannya buruk, maka dia akan menarik semua yang buruk. Nah, yang buruk akan menarik pikiran buruk lagi. Perasaan buruk lagi, menarik yang lebih buruk lagi. Dia akan masuk ke dalam siklus keburukan yang semakin dalam. Nah, kalau tidak dihentikan, sangat berbahaya. Nah, cuma menurut riset neuroscience, ternyata penderitaan itu ada titik nadirnya. Jadi ketika seseorang mengalami keburukannya terus-menerus, itu menjadi tapal kuda. Itu justru menjadi titik kebangkitan. Makanya kenapa ya, orang-orang banyak memahami, kalau cerita kiamat, seperti cerita kehancuran. Padahal kiamat sendiri kan artinya bangkit kan? Karena untuk kebangkitan itu harus mengalami dulu kehancuran. Jadi hancur, piraku sangsara wae, nah baru bangkit. Tetapi bukan berarti kiamat itu hari kehancuran. Karena kiamat itu kebangkitan. Sebelum bangkit, ada kehancuran gitu loh. Yes, sepaket. Ya, nah itu. Jadi kembali lagi kepada pertanyaan yang tadi itu. Kang Yudi, apa tadi? Bagaimana mengidentifikasi bahwa ini saya berafirmasi, saya bukan Oh ya, berkhayal. oke. Jadi, ya, Berarti kan nggak yakin ya, dia itu kalau ketika dia apa itu? Mengatakan sesuatu, memikirkan sesuatu, malah justru menjustifikasi seolah-olah itu adalah hayalan, dia sendiri yang beri label itu. Ya bagi dia berarti itu adalah main-main, mau cuma hayalan gitu. Betul nggak? Harusnya kan, ya sudah saja. Karena kita diberi pikiran untuk mencipta, ya mencipta aja. Harus saja mencipta. Dan kita disuruh mencipta tanpa batas. Dan yakinlah akan afirmasi. Iya, mencipta tanpa batas. Makanya kembali kepada pertandingan ngalamun teh, ya, yang di Korea tadi. Ternyata ya, yang jadi juara itu adalah yang detak jantungnya makin stabil. Berarti saat dia itu melamun, sebenarnya dia sedang memasuki ya dimensi yang produktif. Berarti dia sedang memasuki keyakinan yang dalam. Betul nggak? Keyakinan bahwa yang dia imajinasikan akan terjadi, menimbulkan ketenangan. Ya. Makanya kan yang juara itu yang jantungnya paling stabil. Karena setiap orang yang ikut pertandingan itu terhubung dengan alat medis. Ya. Waka bedak jika nama. Ya. Kita mah ngelamun jatuhnya jadi tidur ya. Nah gitu. Jadi gini Bapak Ibu ya. Pokoknya sekarang ya saya sudah bilang. Di dalam diri kita tuh ada satu kekuatan yang hebat. Namanya cinta. Cinta itu kekuatan positif. Ya. Thomas Alva Edison pada saat memikirkan lampu. Mungkin oleh ibunya, oleh tetangganya dibilang melamun. Tapi dia kan punya keyakinan ya bahwa ini pasti akan jadi. Dan ternyata lampu tercipta. Sama seperti ya penemu sinar X, Ronson. Ronson bilang nanti saya bisa memfoto ya memfoto objek yang bisa menembus daging. Saat itu tertawakan loh Ronson sama semua orang fisika. Bagaimana? Dan saat itu mungkin orang menganggap itu lamunan. Tetapi dia punya kekuatan yang dalam. Dan frekuensinya ditingkatkan. Dan ternyata apa yang terjadi? Terciptalah Ronson, sinar X. Dan sekarang betul-betul yang dikatakan beliau saat itu, yang oleh orang lain disebut lamunan, menjadi satu kenyataan. Film, The Matrix, Ya. itu kan sebetulnya fiksi. Mungkin dianggap lamunan oleh orang yang tidak mengerti. Tetapi si pembuat film itu punya imajinasi yang kuat. Dan rasanya juga cukup kuat. Dan dia merasakan seolah-olah itu akan menjadi kenyataan. Dan sekarang sudah menuju itu. The Matrix itu sekarang sudah ada kan pemenang hadiah Nobelnya. Ya. Jadi ternyata ya efek kuantum bukan hanya terjadi di aspek mikro. Jadi efek kuantum bisa terjadi dalam dunia makro. Jadi bahkan nanti ya manusia bisa menselaraskan diri dengan tembok pada level energi tertentu dia bisa menembus tembok. Wow. Kan tembok ruang kosong, ini juga ruang kosong. Tinggal konfigurasi energinya seperti apa yang menyebabkan dia bisa menembus. Padahal di film itu berfiksi. Tetapi tidak mungkin ada orang pemenang hadiah Nobel fisika kuantum kalau itu fiksi. Karena fisika itu sesuatu yang observable. Ya. Sesuatu yang terukur. Bukan bicara sesuatu yang lamunan. Yang semua fiksi itu sekarang menjadi kenyataan. Masih ingat gak? Bagaimana dulu pecinta pesawat ditertawakan oleh tetangganya? Ya. Bagaimana besi bisa terbang? Dan mungkin ya, orang yang mentertawakan itu pernah naik pesawat juga buatan Wright Brothers. Wright Brother. Betul nggak? Makanya Bapak Ibu saya kasih tahu. Jangan takut
berpikir beda. Walaupun dibilang oleh orang lain itu adalah hayalan. Sudah nggak apa-apa, kita yang punya keyakinan. Berpikir beda itu tidak salah. Dan berpikir sama juga belum tentu benar. Yes. Betul nggak? Dan kalau tidak ada orang yang berani berpikir beda, tidak ada kemajuan dunia ini. Kalau tidak ada orang yang berpikir beda, tidak ada pengeras suara, nggak ada laptop. Bagaimana dulu pencipta personal komputer ini ditertawakan? Waktu dia mengatakan, nanti semua orang akan menggunakan software buatan saya, namanya Microsoft. Ditertawakan loh di buku sekolahnya. Kamu jangan mimpi. Tetapi kemudian lahirlah internet. Dan semua alat komunikasi kita sekarang terhubung dengan internet. Lewat networking namanya jaringan. Dan Bapak Ibu yang punya alat komunikasi sekarang tidak ada dalam jaringan internet, pasti dibuang buat apa? Dan semua kita ingin terhubung. Betul nggak? Dulu betapa mahalnya kita telepon. Sekarang pakai WA. Ya. Dalam jaringan. Menjadi murah, bukan? Dulu tagihan telepon masih zaman kabel. Mahal. Betul nggak? Ya. Sekarang semuanya serba murah. Bahkan mengirim video dalam waktu yang singkat. Sampai. Karena kita semua, alat komunikasi kita, device kita sekarang sudah berada dalam jaringan. Sama Bapak Ibu dengan manusia. Kalau manusia ingin terkomunikasikan dengan Tuhan, beradalah dalam jaringan Tuhan. Jangan keluar dari jaringan itu. Karena sebetulnya setiap saat Tuhan kasih sinyal pada kita. Dan Tuhan mengirim jaringan setiap saat. Cuma sekarang coba dicek alat komunikasi kita ini benar apa tidak. Jangan-jangan sering error, lelet. Betul nggak? Padahal sinyal dari sana cukup kuat. Berangkat cukup kuat. Tetapi kita tidak bisa menangkap data itu. Akibat apa? Akibat di sini ada masalah. Dan semua kita ada dalam tubuh ilahi. Dan semua kita ada dalam jaringan ilahi. Harusnya semua kita bisa terkomunikasi dengan dia. Ya. Itulah keberlimpahan. Lizikri. Aqimi sholata lizikri. Makanya sholat itu yang benar, itu sepanjang waktu. Karena eling itu tidak bisa dibatasi oleh waktu. Orang tidak korupsi ketika sedang sholat. Karena bisa lah korupsinya. Betul nggak? Itu gara-gara sholatnya dibatasi waktu. Tapi kalau sholatnya sepanjang waktu, nggak ada korupsi. Karena dia sholat sepanjang waktu. Berarti dia ada dalam jaringan komunikasinya Allah. Itulah eling lan wasbodo. Itu. Ada dalam networkingnya Allah. Kalau ada dalam networkingnya Allah, semua orang itu penuh cinta. Karena dia adalah sumber cinta. Indah sekali. Ya. Jadi hari ini saya ngasih pelajaran fisika SD sebetulnya nih. Belum apa-apa. Saya tidak memunculkan rumus-rumus yang ruwet. Kalau tadi saya cerita amplitudo, ya mungkin masih dalam jangkauan pikiran ya. Masih Ini SMP ya? fisik for all. Ya. Fisika untuk semua umur. Mulai dari S1 sampai S3 bisa menangkap. Maksudnya SD, SMP, SMA bisa lah. Kayak gini. Ya, turun nuhun pisan ayah, keren sekali, luar biasa kajian pada siang hari ini. Menakjubkan, mind blowing. Jadi, ayah bunda, kalau kita kembali ke judulnya adalah menyaksikan keberlimpahan tanpa batas dalam diri. Berarti kita sekarang sudah mulai paham ya, sudah mulai mengenal bahwa tidak semata-mata Tuhan melinggihkan dirinya ke dalam diri kita dalam bentuk ruh yang ditiupkan oleh Dia ke dalam diri kita. Itu tentu saja sepaket dengan semua kesiapan fasilitas untuk kita bisa berkehidupan di muka bumi ini. Tuhan memberikan segalanya, yang di dalam maupun yang di luar, yang jasmani maupun yang rohani. Dan di sini kita belajar bahwa keduanya itu bisa sinkron. Disitulah tempatnya yang namanya perasaan, pikiran, dan itu harus terelaborasi dalam bentuk tekad, ucap, dan tindak. Dan semuanya tetap harus ternaungi dalam satu liputan yang maha yang disebut kesadaran. Sehingga elinglah selalu setiap saat, dengan eling tentu kita pun akan waspada. Dari situlah energi yang kita miliki itu benar-benar mewujud. Menjadi frekuensi, menjadi vibrasi yang pada ujungnya resonansi dengan semesta. Sehingga tidak ada lagi yang namanya kegamangan bahwa doa saya tidak terkabul, Allah benci sama saya. Tapi ujung-ujungnya semua akan hadir rasa syukur, syukur, dan syukur. Dan syukur yang terbaik adalah memanfaatkan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ya, hari ini kita sudah menyaksikan bahwa keberlimpahan itu sumbernya ada di dalam. Dan kalau yang di dalam ini sudah terbangkitkan, maka dia akan menjadi getaran, vibrasi, frekuensi yang akan meradiasikan gelombang. Gelombang yang akan diradiasikan tentu saja gelombang yang berasal dari getaran itu. Dan gelombang itu oleh semesta akan dipantulkan pada diri kita sesuai dengan getaran yang kita bangun. Oleh karena itu, betapa adilnya, betapa presisinya semesta. Oleh sekarang belajar bertanggung jawab untuk tidak menyalahkan siapapun atas realitas hidup kita, karena semua itu adalah frekuensi, vibrasi, dan energi yang kita pancarkan. Belajar bertanggung jawab. Terima kasih.